Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Setiap orang berupaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal itu diperoleh melalui jalan-jalan yang konkret, tindakan kasih, bukan lewat pemikiran yang abstrak mengawang-awang. Intisari kehidupan kekal ialah hidup dalam kesatuan dengan Allah dan menjadikan Dia sebagai pusat hidup dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Allah yang harus kita kasihi, dan kasih kepada Allah harus terwujud nyata dalam relasi kita dengan manusia. Dalam konteks dunia yang sudah terpecah, terasing satu sama lain, materialis, dan tidak mau mengalami kerugian, pertanyaan tentang siapakah sesamaku manusia bagaikan cemeti yang mencambuki kulit tubuh kita. Allah yang maha baik, kebaikan-Mu selalu menghidupi dan menyemangati kami. Semoga kami selalu mudah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat sesama yang sedang menderita dan berkesusahan. Kami hendak meniru putra-Mu yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasih. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. An expert in the law of Moses stood up and asked Jesus a question. "Teacher, what must I do to have eternal life?" Jesus answered, "What is written in the scriptures? How do you understand them?" The man replied, "The scriptures say, 'Love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind.' They also say, 'Love your neighbors as much as you love yourself.'" Jesus said, "You have given the right answer. If you do this, you will have eternal life." But the man wanted to show that he knew what he was talking about. So he asked Jesus, "Who are my neighbors?" Jesus replied, "As a man was going down from Jerusalem to Jericho, robbers attacked him. And grabbed everything he had. They beat him up and ran off, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road. But when he saw the man, he walked by on the other side. Later, a temple helper came to the same place. But when he saw the man who'd been beaten up, he also went by on the other side. A man from Samaria then came traveling along that road. When he saw the man, he felt sorry for him and went over to him. He treated his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put him on his own donkey and took him to an inn where he took care of him.
The next morning, he gave the innkeeper 2 silver coins and said, "Please take care of the man. If you spend more than this on him, I will pay you when I return." Then Jesus asked, "Which one of these 3 people was a real neighbor to the man who was beaten up by robbers?" The teacher answered, "The one who showed pity." Jesus said, "Go and do the same." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sebuah pertanyaan reflektif dilontarkan kepada kita. Siapakah sesamaku manusia? Sekarang ini, sesama hanya sering dipahami sebagai mereka yang satu bendera, bendera partai, bendera agama, bendera kepentingan, dan juga bendera ikatan perjanjian yang menguntungkan bersama. Lebih daripada tadi adalah orang asing dan bisa dianggap musuh. Teks Injil Lukas hari ini berbicara sangat lantang di sepanjang sejarah hidup manusia, dan terlebih lagi di zaman kita ini, bahwa ada jutaan orang yang hidupnya dirampok dan dibiarkan terkapar di tengah perjalanan hidup mereka. Banyak orang hanya menonton dan berjalan dari sebelah seberang sana, tidak mau mendekat, apalagi harus mengotori tangannya dengan mengulurkan bantuan. Sebagian lagi tertawa dengan lebar di atas derita dan kesedihan orang lain yang mungkin telah mereka rampok juga. Hidup yang miris dan tragis. Perumpamaan yang Yesus sampaikan menjadi sebuah kritikan bagi siapapun yang merasa terkena, tertampar, dan hati nuraninya masih hidup. Seorang imam lewat dari seberang. Padahal imam adalah pelayan Allah yang harusnya menampakkan belas kasih Allah kepada umatnya. Dia pun tidak tertarik untuk memberikan pertolongan. Demikian juga orang Lewi sama sekali tidak tertarik untuk turut membantu orang yang sekarat itu. Tetapi orang yang tidak bersih, yang harus dihindari, bahkan dianggap sebagai musuh, justru dialah yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangan, memberikan hati dan materinya guna menolong orang yang hampir mati itu. Titik pusat perumpamaan Yesus ialah belas kasih yang menjadi inti dari semangat hidup sebagai sesama bagi orang lain. Belas kasih
memperlihatkan kepekaan seseorang terhadap kebutuhan orang lain yang sangat penting. Hati Yesus mudah tergerak oleh belas kasihan, seperti kepada mereka yang lapar, kepada janda di Nain yang ditinggal oleh anak laki-laki satu-satunya. Dalam Lukas bab 7 ayat 13. Tidak banyak orang yang mau turun dari keledainya. Yang mau kita bahasakan saat ini, entah itu tahta, entah itu kekayaan, untuk membersihkan luka, menyirami dengan minyak luka-luka itu, menaikkan ke atas keledainya, membawa ke tempat penginapan atau rumah sakit, dan merawatinya dengan uang yang harus dia rogoh dari koceknya sendiri. Tindakan-tindakan itulah yang merupakan aktualisasi belas kasih, yang bukan sekedar sentimen perasaan dan hanya mengelus-elus dada sambil mengatakan, kasihan ya orang itu. Melalui perumpamaan ini, Yesus menunjukkan sikap yang harus dibangun oleh para muridnya dalam melihat situasi konkret di sekitar kita. Dibutuhkan kepekaan hati dan mudah untuk tergerak oleh belas kasih. Saudara dan saudariku, zaman sekarang ini sangat dibutuhkan orang Samaria yang baik hati itu. Andakah salah satu orang Samaria yang baik hati itu? Yesus pun dalam penutupan Injil tadi mengatakan, pergilah dan lakukanlah demikian. Tuhan Yesus Kristus, sumber belas dan cinta kasih Allah, kami telah Engkau penuhi dengan kuasa kasih-Mu. Semoga cinta kasih-Mu mendorong kami untuk peka terhadap kebutuhan sesama yang sedang menderita, agar merekahlah kebahagiaan dan keselamatan bagi semua orang. Terpujilah Engkau, Tuhan dan Penyelamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari memiliki kepekaan hati dan mudah tergerak oleh belas kasihan dengan melihat situasi, penderitaan, dan kebutuhan sesama. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.